industri K3. Ketiga adalah keselamatan kesehatan kerja. Dalam industri merujuk pada serangkaian langkah kebijakan serta prosedur yang diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja selama berada di tempat kerja. Tujuan dari K3 adalah untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan pekerja, baik yang berkaitan dengan kecelakaan kerja maupun penyakit yang ditimbulkan oleh pekerja. Hal-hal yang penting dalam K3 yaitu: 1. Bisa mengidentifikasi bahaya. 2. Pengendalian risiko. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, penyelidikan kecelakaan. Analisa risiko kecelakaan K3 dalam industri. K3 dalam industri elektro sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Tanpa penerapan yang tepat, risiko kecelakaan kerja yang fatal seperti kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Selain itu, masalah kesehatan jangka panjang akibat kondisi kerja yang tidak ergonomis juga dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, kebijakan industri elektro termasuk pelatihan, pemeliharaan peralatan, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tepat. Berbagai risiko yang perlu diperhatikan. 1. Risiko kecelakaan kerja. Industri elektro berkaitan erat dengan penggunaan listrik dalam berbagai aspek. Risiko kecelakaan listrik seperti tersengat aliran listrik, kebakaran akibat konsleting. Pentingnya K3 mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya listrik melalui penggunaan alat pelindung diri atau disingkat APD yang sesuai, seperti sarung tangan, isolasi, dan sepatu antistatik, serta pemeliharaan rutin terhadap instalasi listrik dapat mengurangi risiko ini. Yang kedua, risiko kebakaran. Kebakaran yang tinggi akibat hubungan arus pendek, overloading, atau penggunaan peralatan yang tidak terpelihara dengan baik. Pentingnya K3 menggunakan peralatan yang memenuhi standar keselamatan, memasang alat pemadam kebakaran di lokasi yang mudah dijangkau, serta melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dapat mengidentifikasikan risiko kebakaran. Yang ketiga, risiko kecelakaan mesin dan alat. Mesin dan alat berat seperti mesin pengukur, alat pemotong, atau perangkat lain yang digunakan dalam produksi dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja jika tidak ditangani dengan benar. Pentingnya K3, perlindungan terhadap pekerja dengan menggunakan pelindung mesin dan memastikan bahwa hanya pekerja yang terlatih yang diizinkan mengoperasikan mesin dapat mengurangi kecelakaan. Yang keempat, risiko paparan terhadap bahan kimia berbahaya. Beberapa proses dalam industri elektro melibatkan penggunaan bahan kimia, seperti bahan penghubung listrik, pelarut, atau cairan pendingin. Materi tentang desain sistem K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Desain sistem K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam merancang dan menerapkan kebijakan, prosedur, serta langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan pekerja, serta menciptakan lingkungan yang aman. Yaitu yang pertama, kebijakan dan tujuan K3. Kebijakan K3 adalah dasar dari seluruh sistem yang mengatur keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kebijakan ini harus ditetapkan oleh manajemen puncak dan mencakup komitmen untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuan K3 harus jelas dan terukur, seperti menurunkan tingkat kecelakaan, mengurangi paparan bahan berbahaya, serta meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Identifikasi bahaya yaitu menilai berbagai potensi bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat fisik, misalnya bahaya mesin, listrik, kebakaran, terus kimia seperti bahan yang berbahaya, maupun ergonomika, misalnya postur kerja yang buruk atau repetitif. Identifikasi bahaya menilai berbagai potensi bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat fisik, misalnya bahaya mesin, listrik, kebakaran, kimia, bahan berbahaya, ergonomika, misalnya postur kerja yang buruk, yang repetitif. Yang ketiga yaitu pengendalian bahaya dan risiko. Merancang pengendalian bahaya. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pengendalian di sumber yang berbahaya, terus pengendalian melalui desain lingkungan kerja, hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Evaluasi sistem K3. Evaluasi sistem K3 adalah proses untuk menilai efektivitas implementasi sistem K3 di tempat kerja. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah K3 yang ditetapkan berjalan dengan baik, sesuai dengan standar keselamatan yang diterapkan, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap pekerja. 1.
Inspeksi K3 rutin. Inspeksi K3 adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau risiko yang ada di tempat kerja. Inspeksi ini melibatkan pemeriksa kondisi fisik tempat kerja, peralatan, dan prosedur yang diterapkan. Beberapa area yang diperiksa, antara lain kondisi mesin dan alat, apakah ada komponen yang rusak atau tidak aman. Lingkungan kerja, apakah ada bahaya, lingkungan seperti kemisingan, suhu ekstrim, atau bahan kimia berbahaya. Kebersihan dan kerapian area kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan, misalnya tumpukan bahan atau alat yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kepatuhan terhadap prosedur kerja aman, SOP, dan penggunaan APD, alat pelindung diri. 2. Audit K3. Audit K3 adalah pemeriksaan sistematis terhadap penerapan kebijakan dan prosedur K3 di seluruh aspek operasi perusahaan. Audit ini biasanya mencakup pemeriksaan terhadap 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait K3. 2. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai. 3. Pemeliharaan alat dan peralatan K3. 4. Penggunaan alat pelindung diri. 5. Rekaman pelatihan dan sertifikasi K3. Dan yang keenam atau yang terakhir, penanganan dan pelaporan insiden atau kecelakaan kerja. Yang ketiga, feedback dan partisipasi pekerja. Partisipasi pekerja sangat penting dalam evaluasi sistem K3. Pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan sehari-hari memiliki wawasan yang lebih jelas mengenai potensi bahaya dan efektivitas prosedur keselamatan. Mengumpulkan umpan balik dari pekerja melalui survei keselamatan wawancara atau diskusi kelompok dapat membantu manajemen untuk memahami tantangan yang dihadapi pekerja serta kesenjangan dalam implementasi K3. Tentang pengembangan program K3. Pengembangan program K3, keselamatan dan kesehatan kerja, adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Program K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan melindungi kesehatan bekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, seperti 1. Analisa risiko. 2. Menetapkan kebijakan K3. 3. Melakukan pelatihan karyawan. 4. Melakukan inspeksi tempat kerja secara berkala. 5. Menjaga lingkungan perusahaan. 6. Menggunakan sistem monitoring dan alarm. 7. Untuk mengembangkan program K3, Anda dapat meninjau hasil penelaan awal, mengidentifikasi potensi bahaya, menilai dan pengendalian risiko, membentuk panitia pembina K3 dan melibatkan wakil kerja, mencari masukan dan berbagai pihak terkait, menentukan apakah perlu mengubah peralatan, fasilitas, material, atau praktik kerja, menentukan apakah indikator dan sarana kinerja masih relevan. Program K3 dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, produktivitas kerja, kesejahteraan nasional, citra perusahaan, budaya keselamatan. Yang terakhir adalah contoh studi kasus K3. Ada beberapa poin penting tentang contoh studi kasus K3, antara lain yaitu adalah analisis resiko kecelakaan K3. Potensi bahaya, listrik tersetrum akibat kabel atau peralatan yang rusak, kebakaran, mesin atau peralatan listrik dapat menyebabkan kebakaran. Mesin, cedera akibat alat berat atau mesin yang berputar. Penilaian resiko, kecelakaan listrik sangat berbahaya dan fatal. Kebakaran memiliki dampak besar meskipun resiko sedang. Cedera mesin kemungkinan tinggi jika prosedur keselamatan tidak diikuti. Ada juga desain sistem K3. Kebijakan K3, komitmen manajemen untuk menciptakan lingkup kerja aman. Prosedur SOP yang jelas untuk kerja dengan listrik, mesin, dan prosedur darurat. Pelatihan, pekerja harus mendapatkan pelatihan K3 penggunaan APD dan prosedur tanggap darurat. Pengendalian bahaya, sistem proteksi listrik dan alat pemadam kebakaran. Ada juga evaluasi sistem K3. Audit dan inspeksi dilakukan setiap 6 bulan untuk memeriksa penerapan K3. Laporan indeks setiap kecelakaan atau hampir kecelakaan harus dilaporkan dan dianalisis. Indikator kinerja menggunakan AVR untuk menilai efektivitas K3.
Pengembangan program K3 yaitu peningkatan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan terbaru dan teknologi baru. Pelatihan berkelanjutan menyediakan pelatihan rutin untuk pekerja. Teknologi baru menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi bahaya secara real time untuk meningkatkan program keselamatan. Perbaikan berkelanjutan menggunakan siklus PDCA untuk memperbaiki sistem K3 secara terus-menerus.